Tumor adalah nama lain dari benjolan. Tumor atau benjolan itu ada yang jinak dan ada yang ganas. Tumor yang ganas itulah yang disebut sebagai kanker. Secara sederhana, kanker adalah pertumbuhan sel yang tidak terkontrol. Pada dasarnya, manusia itu terdiri dari sel, dan sel itu biasanya ada suatu regulasi atau pengaturan. Nah, akibat suatu sebab, pengaturan ini akhirnya tidak berjalan sesuai dengan yang seharusnya, sehingga akhirnya tidak terkontrol dan akhirnya terjadilah kanker tersebut. Selain ada kata kanker, ada juga kata tumor. Nah, dua hal ini sebetulnya berbeda, ya. Tapi kadang-kadang masyarakat mendengar istilah tumor itu langsung beranggapan bahwa, wah, anak saya menderita suatu penyakit yang mematikan, seperti itu. Nah, hal ini mesti diklarifikasi bahwa tumor ganas atau kanker itu disebut sebagai ganas adalah karena dia mempunyai kemampuan untuk menyebar. Menyebar, kalau misalnya dia kena kanker bola mata, maka dia mempunyai kemampuan untuk menyebar ke otak, ke sumsum tulang, seperti itu. Ya, jadi makanya kanker itu disebut ganas. Sementara tumor jinak dia tidak mempunyai kemampuan untuk itu. Kenapa? Kalau kita lihat di bawah mikroskop, sel-sel dari tumor yang jinak itu dikelilingi oleh kapsul atau dengan kata lain benteng. Jadi sesuatu yang dilindungi oleh benteng tentu selnya tidak kemana-mana, dia ada di situ-situ aja. Sel yang ganas itu tidak ada kapsulnya, sehingga dengan mudah dia dapat lepas dari induknya, kemudian ikut aliran darah dan dia akan mencapai organ-organ, yaitu tadi bisa ke otak, bisa ke sumsum tulang, bisa ke tulang, bisa ke hati, limpa, ke semua organ yang ada di dalam tubuh si anak tersebut. Ketika kanker sudah ada di dalam tubuh, sel-sel kanker akan terus membelah atau melakukan multiplikasi tanpa mengikuti fungsi tubuh normal. Jumlah anak yang terkena kanker di Indonesia hingga saat ini belum diketahui secara pasti. Kanker pada anak diperkirakan sebanyak 2-3% dari kanker secara keseluruhan. Berdasarkan perkiraan tersebut, di Indonesia diperkirakan terdapat 4.100 kasus baru anak yang terkena kanker. Berdasarkan data dari Rumah Sakit Kanker Darmais, terlihat bahwa terjadi peningkatan kasus kanker anak dari tahun ke tahun sepanjang 2006 sampai 2012. Pada dasarnya kita tidak tahu secara pasti penyebabnya, ya, tapi diduga penyebab kanker pada anak itu merupakan interaksi dari 4 hal: genetik, faktor lingkungan, infeksi, dan radiasi. Ya, nah dari keempat komponen inilah terjadi interaksi yang akhirnya timbullah kanker. Jadi bukan suatu sebab tertentu. Nah, kalau ditanyakan jenis kanker apa yang terbanyak pada anak, nomor 1 adalah kanker darah atau leukemia ini. Ya, dan kalau di Indonesia berdasarkan data dari rumah sakit di mana tempat saya bekerja, nomor 2 adalah kanker bola mata atau retinoblastoma. Tempat kejadian perkara dari leukemia adalah di sumsum tulang. Sumsum tulang itu tepatnya adalah bagian dari tengahnya tulang. Sumsum tulang merupakan pabrik dari sel darah merah, sel darah putih, dan keping darah atau trombosit. Berbicara tentang pabrik, dapat kita identikan sumsum tulang itu dengan bangunan berikut karyawannya. Pada suatu saat dan akibat penyebab yang tidak diketahui secara pasti, karyawan-karyawan di pabrik sel darah putih memberontak dan melarang sel darah putih yang normal untuk tidak berproduksi. Tidak puas hanya di pabriknya saja, karyawan-karyawan ini juga melakukan pelarangan produksi di pabrik sel darah merah dan keping darah atau trombosit. Masih tidak puas melakukan pelarangan di kawasan pabrik, mereka menyebar keluar menuju otak, tulang, buah zakar, kulit, gusi, hati, limpa, dan kelenjar getah bening. Sehubungan dengan apa yang terjadi di sumsum tulang, gejala yang terlihat pada anak yang dicurigai terkena leukemia adalah pucat akibat produksi sel darah merah yang rendah, sering mengalami demam akibat sel darah putih yang rendah, pendarahan akibat keping darah atau trombosit yang rendah. Bila orang tua mendapatkan ketiga gejala tersebut, atau paling tidak 2 dari 3 gejala tersebut, orang tua patut curigai kemungkinan si anak terkena leukemia. Saya Linawati,
Anak saya yang kedua terkena leukemia sejak dia berumur 1 tahun. Gejala awalnya memang seperti demam berdarah, dan mungkin kalau saya tidak seteliti itu waktu itu, mungkin anggapannya bahwa dia terkena demam berdarah, karena memang tanda-tandanya, gejala-gejalanya sama persis dengan demam berdarah. Ada bintik-bintik merah di kulitnya. Akibat penyebaran keluar dari kawasan pabrik, pada anak yang dicurigai terkena leukemia akan terlihat hal-hal sebagai berikut. Terjadi pembesaran hati, limpa, kelenjar getah bening, gusi, buah zakar, nyeri pada tulang, dan kelainan pada kulit. Anak saya kondisinya ngedrop, pucat, terus matanya membesar, perutnya juga membesar, yang setelah saya dijelaskan oleh dokter bahwa perut membesar itu karena pengaruh leukositnya tinggi. Jadi saya bawa lagi ke rumah sakit tersebut, dilakukan cek BMP lagi, dan hasilnya positif. Untuk memastikan apakah anak yang bersangkutan terkena leukemia, maka perlu dilakukan tindakan yang disebut sebagai aspirasi sumsum tulang. Tindakan ini tidak perlu ditakuti oleh orang tua. Pengobatan untuk leukemia yang utama adalah kemoterapi. Apa itu kemoterapi? Kemoterapi adalah suatu proses pengobatan yang menggunakan zat-zat kimia yang berfungsi menghambat pertumbuhan sel kanker, yang bisa diberikan melalui infus, atau bisa diminum, atau bisa diberikan melalui celah di antara dua tulang belakang. Hingga saat ini, modalitas untuk mengobati kanker pada anak adalah kemoterapi, radioterapi, dan operasi. Jika seorang anak terbukti terkena leukemia, maka modalitas utama anak ini adalah di kemoterapi. Buat orang tua yang mungkin anaknya dicurigai terkena leukemia, pertama, jangan takut. Ya, ingat bahwa leukemia itu pada dasarnya bisa diobati dan sembuh. Oleh karena itu, apabila orang tua melihat gejala-gejala seperti apa yang telah saya sampaikan, segera bawa ke fasilitas kesehatan. Tujuannya untuk apa? Untuk konfirmasi apakah memang benar anak ibu ini terkena leukemia atau tidak. Kalau tidak terkena leukemia, tentu kita bersyukur bahwa itu bukan leukemia. Tapi kalau ternyata memang leukemia, kita tetap juga harus bersyukur. Kenapa? Karena artinya anak ibu ditemukan masih dalam kondisi yang awal. Dan kita tahu bahwa kemungkinan untuk sembuhnya kanker pada kondisi awal itu lebih tinggi atau lebih besar dibanding kalau ditemukan pada kondisi atau stadium yang sudah lanjut. Ada beberapa rumah sementara untuk pasien kanker anak di Jakarta. Salah satunya yaitu Rumah Anyo yang dikelola oleh Yayasan Anyo Indonesia atau YAI. Biaya untuk tinggal di Rumah Anyo hanya Rp5.000 per hari untuk satu pasien dan pendampingnya. Biaya tersebut sudah termasuk biaya makan dan kebutuhan sehari-hari. Rumah Anyo dapat menampung 24 pasien yang berusia 0 sampai 18 tahun, baik pasien laki-laki maupun perempuan. Lokasi Rumah Anyo tidak jauh dari Rumah Sakit Kanker Darmais dan Rumah Sakit Anak Bunda Harapan Kita. Letaknya di Jalan Anggrek Nelly Murni, Blok A nomor 110, Selipi, Jakarta Barat.